كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah bil musalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang manhaj adalah pembahasan yang mendesak istilahnya. Pembahasan yang sangat diperlukan untuk setiap muslim dan muslimah. Karena barang siapa yang agamanya ingin lurus, barang siapa pemahaman agamanya, barang siapa yang akidahnya ingin benar, barang siapa yang fikihnya ingin sahih, barang siapa muamalahnya, akhlaknya dan seterusnya ingin dikatakan benar, maka wajib dia mengetahui manhaj, mengetahui metode. Manhaj artinya metode atau jalan atau cara beragama. Nah, inilah yang kita kaji insyaallah taala mulai ya di hari ini insyaallah sampai beberapa kajian ke depan biidznillah taala kita akan kaji tentang manhaj salaf. Manhaj salafus salih, metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Dan kita harapkan kepada seluruh jamaah, saya harapkan kepada seluruh jamaah untuk memiliki buku Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya dari Al-Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Sekali lagi dengan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam buku atau kitab Mulia dengan Manhaj Salaf ini bisa kita lihat ada 13 bab ya, pembahasan yang mencakup ya seluruh yakni hal-hal yang terkait dengan masalah manhaj. Kita dengarkan bagi yang tidak memiliki buku, didengarkan. Bab yang pertama adalah mengenai definisi-definisi, baik definisi manhaj, definisi salaf ya. Nah, ini akan dijelaskan dari bab yang pertama. Definisi manhaj, definisi salaf gitu. Kemudian bab yang kedua tentang nama-nama lain. Nama-nama lain dari salaf atau salafiyah atau dakwah salafiyah. Kita akan jumpai nanti sekian banyak nama-nama yang syar'i tentunya ya, selain dari salaf itu sendiri. Kemudian bab yang ketiga tentang keutamaan salafus salih akan dijelaskan nanti dalam bab yang ketiga ini ya, dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, menyebutkan tentang keutamaan para sahabat, para salafus salih, para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian bab yang keempat mengenai dalil-dalil yang menerangkan bahwa manhaj salaf sebagai hujjah atau argumentasi yang wajib diikuti oleh umat Islam. Maka banyak sekali nanti berkaitan dengan dalil-dalil yang akan dibawakan pada bab yang keempat ini, bahwa manhaj salaf adalah satu-satunya manhaj yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam, oleh seluruh kaum muslimin ya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Ini bab yang keempat. Kemudian bab yang kelima tentang prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Prinsip ya terpenting manhaj salaf dalam akidah. Nah, ini berkaitan dengan manhaj salaf ini, bahwa manhaj salaf ini jelas menerangkan ya, yakni apa? Yakni tentang akidah. Dan nanti juga kita akan melihat tentang manhaj salaf dalam dakwah. Tadi manhaj salaf dalam akidah
sifat-sifat yang dengannya seseorang berhak dikatakan sebagai salafi. Artinya nanti kita akan lihat yakni siapa itu salafi yang sebenarnya. Siapa itu salafi ya, yang sebenarnya, karena salafi ini adalah nisbat kepada salaf. Nisbat kepada salaf. Kemudian bab yang ke-8, prinsip-prinsip dakwah salaf. Nah, ini juga akan kita lihat nanti terkait dengan prinsip-prinsip dalam dakwah salaf ya. Yani yang membedakan mana dakwah yang sebenarnya dengan dakwah yang tidak sebenarnya. Mana dakwah Islam yang benar, mana dakwah Islam yang tidak benar. Mana dakwah yang tidak benar maksudnya begitu. Ya. Kita akan lihat nanti. Kemudian bab yang ke-9 tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Ini akan disebutkan ciri-ciri dakwah yang menjurus kepada hizb, ya, golongan atau kelompok tertentu, yaitu hizb namanya. Kemudian yang ke-10, bab yang ke-10 adalah berbagai faedah, buah dan manfaat yang besar dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kita akan dijelaskan nanti terkait dengan manfaat-manfaat ya yang sangat besar ketika seorang berada pada manhaj salaf. Kemudian bab yang ke-11 tentang masa depan Islam berada pada manhaj salaf. Artinya umat Islam nanti ya di zamannya nanti akan menuju manhaj salaf. Nah, umat Islam nanti akan menuju manhaj salaf. Ya, artinya ketika dunia ini dikuasai oleh umat Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah sebelum keluarnya dan munculnya Imam Mahdi, maka kekhilafahan tersebut yakni dikatakan dalam hadis ala minhajun nubuwah, dibangun, ditegakkan di atas petunjuk kenabian, di atas petunjuk kenabian. Nah, ini akan jelas nanti ya, ini akan mengarah umat Islam ini kepada manhaj salaf biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka harus optimis kita dalam dakwah ini. Harus apa? Optimis dalam dakwah ini bahwa dakwah salaf ini pasti akan menyebar terus ya, walaupun banyak orang yang tidak suka, banyak golongan dan kelompok yang tidak ya suka dengan manhaj salaf ini, maka itu terus akan berjalan dan terus akan berjalan. Yang berseberangan dengan manhaj salaf akan tergeser dengan sendirinya. Umat Islam akan kembali kepada agamanya biidznillah, tentunya dengan cara mereka belajar ilmu agama ini. Kemudian bab yang ke-12 tentang syubhat-syubhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. Nah, ini banyak sekali nanti kita akan dapati berbagai macam syubhat ya berkaitan dengan dakwah salaf, dan kita akan juga melihat bagaimana bantahannya. Kemudian bab yang ke-13 yang terakhir tentang firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Jadi kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari manhaj salaf. Ini akan disebutkan di sini dari yang pertama Khawarij sampai yang terakhir ini jaringan Islam liberal, JIL. Mungkin kalau direvisi ada lagi yang 28 yaitu JIL, jaringan Islam Nusantara. Ya. Ini kalau direvisi. Ya, ini belum direvisi insyaallah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki bab yang pertama, tentu setelah muqaddimah. Di akhir muqaddimah, Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz mengatakan kepada kita
difahami bahwa yakni kata-kata dalam bahasa Arab ya itu bisa dilihat maknanya dalam misalnya Al-Qur'an terlebih dahulu atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ya yakni dilihat maknanya secara bahasa misalnya ya kalau memang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim atau disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah, di sini ya lafaz manhaj terdapat dalam ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja," kata Allah. Likullin yani untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan syir'atan yani aturan wa minhaja dan jalan yang terang, metode yang terang dalam beragama. Jadi setiap umat beragama, setiap umat manusia, artinya saya katakan umat beragama, umat-umat terdahulu bersama para nabinya ya. Yang bersama para nabinya, yaitu umat Yahudi bersama nabinya, umat Nasrani bersama nabinya, kan begitu. Umat-umat terdahulu di zamannya dahulu mereka bersama para nabi dan rasulnya. Tentu setiap nabi itu memiliki syariat, yakni aturan dalam beragama dan apa? Manhaj. Ya, memiliki apa sekali lagi? Memiliki syariat atau aturan dalam beragama, hukum-hukum dalam beragama dan manhaj, yaitu jalan yang terang dalam beragama, cara yang sangat jelas dalam beragama. Itu setiap nabi jelas memiliki itu. Setiap nabi memiliki ya manhaj yang sangat jelas dalam beragama, cara yang sangat terang dalam beragama. Ya, maka kita akan lihat nanti bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengikuti manhaj beliau. Ya. Dan juga tentunya bukan hanya terbatas kepada generasi pertama untuk mengikuti manhaj beliau, cara beliau beragama, jalan beliau beragama, metode beliau beragama, namun seluruh umatnya sampai akhir zaman. Seluruh generasi dari umat Islam sampai akhir zaman. Makanya generasi berikutnya setelah generasi sahabat, siapa mereka? Siapa? Para tabi'in. Generasi kedua, generasi tabi'in, mereka jelas-jelas mengikuti manhaj para sahabat, manhaj generasi pertama. Dan ini diikuti terus oleh generasi ketiga, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada generasi-generasi berikutnya, sampai kepada generasi kita ini. Namun ingat ya, yakni dari perjalanan, yakni kehidupan generasi-generasi kaum muslimin, tentu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bermanhaj, dalam ya, yakni cara beragama. Terjadi itu penyimpangan-penyimpangan. Terjadi penyimpangan, dan itu mulai terjadi ya di zaman siapa? Di zaman para sahabat. Ya, di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, terutama pada masa khalifah keempat. Ya, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, ya, Al-Mahdiyyin, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa khalifah keempat, khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib, barulah muncul manhaj-manhaj yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan manhaj para sahabat di dalam beragama. Di dalam beragama. Maka sekali lagi, makna manhaj secara etimologi, secara bahasa, Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ini, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yani untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang dalam beragama. Aturan-aturan dalam beragama, syariat, itu disebut dengan syariat ini, ya. Nah, ini berkaitan dengan yakni makna manhaj secara bahasa atau secara lughatan atau etimologi. Kemudian pada paragraf yang
akhir di sini halaman 13, muallif atau pengarang kitab mengatakan tentang manhaj adalah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, usul aqidah, usul fikih, usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Jadi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab dan seterusnya, agar ya pembelajaran tersebut menjadi teratur dan benar. Ya, ini berkenaan dengan ya ini makna manhaj ya kalau dilihat dari yakni keilmuan atau ilmiah ya. Ada masing-masing memiliki manhajnya, yakni jalan yang jelas sekali. Ya, atau kalau kita sebutnya mungkin kurikulum, kan jelas sekali kalau madrasah itu memiliki apa? Kurikulum, maka disebut dengan manhaj dirasiyah. Kurikulum itu bahasa Arabnya adalah manhaj dirasiyah, yakni ya, jalan yang sangat terang dalam pembelajaran, jalan atau cara yang sangat jelas sekali dalam ya, belajar ya, dalam pembelajaran. Maka pada setiap madrasah atau sekolah atau lembaga pendidikan biasa memiliki kurikulum-kurikulum yang jelas, apa yang bakal diajarkan, apa yang akan diberikan kepada anak didik, peserta didik, maka itu sudah jelas semuanya. Nah, itulah disebut dengan manhaj dirasiyah. Manhaj dirasiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat lagi keterangan di sini, saya minta kepada para jamaah untuk didekatkan ya, mendekat. Ini maju ke depan agar jamaah yang hadir belakangan bisa ya mendapatkan tempat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 14 berikutnya, muallif mengatakan tentang manhaj, artinya jalan atau metode, atau dalam bahasa Arab adalah at-thariq atau al-maslak, ya, yaitu jalan atau ya metode ya, atau cara begitu. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama. Ya, manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama. Makanya lihat, manhaj Islam, manhaj Rasulullah dalam beragama itu sangat-sangat terang sekali, sangat-sangat jelas sekali. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kesulitan kita memahaminya. Dalam beragama yang jelas, beragama yang terang, beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Coba lihat, misal ya, para jamaah misalnya melihat cara beragamanya kaum sufi, misalnya kaum tasawuf, apakah kita akan mendapatkan cara beragama mereka yang sangat-sangat jelas sekali, sangat-sangat terang sekali? Bagaimana Pak? Pernah lihat ya? Bagaimana kaum sufi, tasawuf itu beragama? Ini membingungkan, ya, aneh, banyak keanehan. Jadi nggak akan jelas bagi kita, tidak akan terang bagi kita cara beragama ala sufi, begitu. Apalagi kaum filsafat yang telah memaksakan, ya, yakni filsafat masuk ke dalam agama Islam, sehingga orang menjadi bingung dibuatnya. Ya, orang filsafat itu kalau bicara itu global, membingungkan, tidak ada ujung pangkalnya. Ya, tidak ada ujung pangkalnya. Maka paling mudah membantah orang filsafat. Ya, pojokkan dia dengan ucapan-ucapannya itu, begitu. Pojokkan dia dengan ucapan-ucapannya tersebut, karena ucapan-ucapannya selalu global, selalu mujmal, nggak ada terperinci, itu nggak ada sama sekali. Ya, kalau terperinci pasti akan terdesak, terdesak, makanya desak terus orang filsafat itu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ucapannya itu, begitu. Ya, ini nggak jelas cara beragama yang
sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang kaum Syiah Rafidhah, yakni apa kata beliau tentang Syiah Rafidhah? Orang Syiah Rafidhah ahmaqun nasi ya uqula wa akhdhabun nasi lisan. Ini orang yang paling bodoh dalam masalah akal dan orang yang paling dusta dalam masalah ucapan. Itu kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang tidak jelas dalam beragamanya, bagaimana beragamanya itu. Atau misalnya kaum Khawarij misalnya, tidak ada kejelasan dalam beragama. Tidak jelas, tidak terang dalam beragama. Ini kalau kapan kita bisa mengetahui seperti itu? Bahwa ya firqah ini manhajnya tidak jelas. Firqah ini tidak jelas manhajnya. Firqah ini tidak jelas manhajnya. Bagaimana kita bisa mengetahui? Kalau kita telah mengetahui manhaj salaf yang sebenarnya. Kalau kita telah mengetahui manhaj Islam yang sebenarnya, baru bisa kita ketahui bahwa ini bagaimana? Menyimpang, ini menyimpang, ini menyimpang. Nggak usah jauh-jauh. Masalah makanan, masalah lidah. Masalah apa? Lidah atau makanan. Misal, ya maaf ini, orang Padang misalnya, yang lidahnya sudah terbiasa dengan apa? Sambal lado, rendang dan teman-temannya. Itu kalau ya ada orang atau disuguhkan diberikan makanan, ini masakan Padang. Coba saya cipin. Bukan masakan Padang. Atau orang yang masak bukan orang Padang yang ketahuan ini. Kurang lebih seperti itulah, kurang lebih. Kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu kalau kita sudah ya ini betul-betul memahami manhaj salaf ini. Kalau betul-betul kita sudah memahami manhaj salaf, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada penjelasan tadi atau keterangan tadi, manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang dalam beragama ini. Siangnya bagaikan malamnya. Maksudnya apa? Ya kalau siangnya terang benderang sangat jelas, malamnya gelap gulita sangat jelas. Enggak ada keraguan di dalamnya, kan begitu. Itulah kata Nabi SAW, aku tinggalkan bagi kalian agama ini dengan sangat jelas sekali, terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang ya, dari agama Islam yang jelas ini, melainkan dia akan binasa. Illa halik, binasa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Binasa kita kalau celaka kita, kalau kita keluar dari manhaj yang benar, menyimpang dari rel. Ini berbahaya sekali. Ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, di sini dibawakan pandangan dari Syekhul Islam, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala menjelaskan perbedaan antara akidah dan manhaj. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Ya, ini kita akan sebutkan perbedaan di sini yang jelas. Kalau kita berada pada manhaj yang benar dalam beragama, jalan yang lurus dalam beragama, maka akan menjadi terang benderang agama Islam bagi kita. Kalau seorang merasa ya, kok agama Islam ini belum jelas bagi saya, belum terang bagi saya, berarti kesalahannya di mana? Ya manhajnya belum beres, manhajnya yang belum lurus, belum benar, ya belum sesuai dengan ya manhaj Rasulullah dan para sahabat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan terlebih dahulu di sini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang perbedaan antara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah
dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kita tambahkan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah taala menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang perbedaan antara manhaj ya dan ajaran Islam. Ajaran Islam itu apa? Ya akidah, ya fikih, ya muamalah, ya akhlak dan lain sebagainya. Itu ajaran-ajaran Islam. Banyaklah ajaran Islam. Maka beliau berikan perumpamaan yang sangat gamblang sekali ya tentang perbedaan ini, yakni manhaj adalah, kata beliau, ibaratnya perumpamaannya seperti pagar rumah, pagar yang mengelilingi rumah, pagar tembok yang mengelilingi rumah, itu adalah manhaj. Sedangkan Islam dan ajaran-ajarannya, Islam dan isinya adalah rumah dan isinya. Begitu. Rumah adalah Islam. Isinya di dalamnya ada akidah, ada fikih, ada muamalah, ada akhlak dan lain sebagainya. Itulah Islam dan ajaran-ajarannya. Maka pagar tembok yang mengelilingi rumah tersebut, kalaulah pagar tembok itu kuat, kokoh ya, maka rumah yang ada di dalamnya akan terlindungi, akan terjaga, terpelihara begitu. Tapi kalau pagar tembok tersebut rapuh atau bolong-bolong dia, atau sebahagiannya sudah rusak, maka bagaimana rumah yang ada di dalamnya? Ya, tidak akan terjamin, tidak akan terjaga, tidak akan terpelihara, tidak akan aman. Ya, akan banyak orang masuk ke dalamnya, ya, entah manusia, entah hewan dan lain sebagainya, bisa masuk ke dalam ya pagar tembok tersebut karena telah rusak, karena telah bolong-bolong. Nah, itulah kurang lebih berkaitan dengan ya perumpamaan yang diberikan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah taala tentang apa? Tentang manhaj dan perbedaan manhaj dengan akidah begitu. Manhaj dan akidah. Bisa difahami Pak ya? Bisa difahami Bu ya? Tentang ya perbedaan antara manhaj dengan ajaran-ajaran Islam, di antaranya akidah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik ini semua terkait dengan definisi manhaj, baik ya secara bahasa atau secara lughatan atau etimologi maupun secara terminologi atau syarak. Ya. Kemudian sekarang kita menuju kepada definisi salaf. Definisi salaf, ya. Salaf secara bahasa adalah orang terdahulu atau orang yang telah mendahului. Ya. Salaf artinya yang terdahulu, kaum yang terdahulu. Nah, itu makna salaf secara bahasa. Atau ada juga yang mengatakan di sini pada paragraf terakhir dikatakan di sini oleh muallif, kata salaf juga bermakna seseorang yang telah mendahului atau terdahulu dalam hal ilmu, iman, keutamaan dan kebaikan. Kemudian seorang ahli bahasa ya, Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan salaf berarti orang yang mendahului Anda, baik dari bapak maupun orang-orang terdekat, yakni kerabat yang lebih tua umurnya dan lebih utama. Ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Definisi salaf secara bahasa, intinya orang terdahulu, orang yang lebih mendahului, orang yang lebih ya terdahulu ya dari kakek kita atau nenek moyang misalnya. Nah, itu disebut dengan salaf ya, salaf begitu. Kemudian sebelum kita lihat definisi salaf menurut istilah atau terminologi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kata salaf sebagai makna ya bahasa atau secara
bersabda kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, apa kata Nabi kepada Fatimah dalam hadis Muslim, ni'mas salaf ana laki. Ya, sebaik-baik salaf, yakni sebaik-baik pendahulu bagimu adalah diriku wahai Fatimah. Artinya bahwa Nabi wafat terlebih dahulu. Berdasarkan hadis yang mulia ini, Nabi wafat terlebih dahulu, dan tepat sekali ya, sabda Nabi yang mulia ini yakni 6 bulan setelah Nabi wafat barulah Fatimah menyusul ayahanda beliau wafat. Nah, inilah sabda Nabi yang bermakna secara bahasa, makna salaf secara etimologi, secara bahasa. Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah diriku wahai Fatimah. Ya. Kemudian sekarang definisi salaf menurut istilah atau syara', yakni dikatakan di sini salaf adalah sifat yang khusus dimutlakkan kepada para sahabat. Ini para sahabat Nabi. Maka mereka lazim disebut dengan salafus salih, yakni pendahulu ya, yang salih, kaum terdahulu yang salih. Itulah makna dari salafus salih. Ini makna dari salaf, itu para sahabat, generasi pertama umat Islam. Generasi pertama umat Islam. Atau kalau ada yang ingin menambahkan, boleh juga mengatakan bahwa salaf itu adalah 3 generasi pertama, ya, 3 generasi utama umat Islam, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in, karena hal ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, ini para sahabatku. Kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya lagi itu para tabi'ut tabi'in. Ini disebut oleh Nabi dalam hadisnya yang sangat populer sekali. Kemudian kita lihat tentang definisi salaf ini secara istilah atau terminologi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 100. Dalam surat At-Taubah ayat 100 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ya, artinya dan orang-orang yang terdahulu. Kaum salaf ini. Ini bermakna kaum salaf berarti. Ya, orang-orang yang terdahulu yang masuk agama Islam. Ini pertama-tama masuk agama Islam, yaitu dari golongan muhajirin dan dari golongan ansar, dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dengan baik, mengikuti jalan mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itulah kemenangan yang besar, itulah sukses yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan as-sabiqun. Ini orang-orang yang terdahulu. Ini ya, yakni nama lain dari ya, yakni salaf. Ini orang terdahulu. Orang yang pertama kali masuk agama Islam, yaitu siapa mereka? Yakni dari golongan muhajirin dan ansar, dan tidak ada lagi kalau disebutkan oleh Allah golongan muhajirin dan golongan ansar melainkan hanyalah para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in yang pertama-tama masuk agama Islam. Karena ayat ini turun di masa mereka. Ayat ini turun di masa para sahabat, maka tidak ada lagi yang disebut orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam, ya, bahkan disebut lagi istilahnya dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Yani pastilah mereka, yani para sahabat Nabi generasi pertama umat Islam, sebaik-baik generasi umat ini, ya, mereka akan disebut dengan kaum salaf, salafus salih, para pendahulu kita yang salih, ya, para pendahulu yang salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pada
Islam yang paling berbahagia dalam beragama ini kecuali mereka yang berada di atas manhaj salaf. Ya, secara mutlak sudah. Secara mutlak tidak ada di antara golongan-golongan umat Islam ini ya yang hatinya paling berbahagia, yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ya, melainkan mereka yang berjalan di atas manhaj salaf ini, berada di atas manhaj salaf ya. Orang kalau berada di luar manhaj salaf itu masih gundah gulana hatinya, masih berkecamuk hatinya, masih galau hatinya, masih ya terdapat keraguan-raguan yang luar biasa hatinya itu. Tidak ada keridhaan di hatinya itu dalam beragama karena manhajnya menyimpang, manhaj tidak beres, manhaj tidak benar. Itu akan dirasakan oleh ya mereka-mereka yang berada di atas manhaj selain dari manhaj salaf. Ya, maka ya kebalikannya, orang-orang atau umat Islam yang hatinya ya jiwanya dalam beragamanya berada di atas manhaj yang benar, manhaj para sahabat, pasti dia mendapatkan kebaikan, pasti hatinya tenang, hatinya bahagia. Inilah dimaksud dengan yakni waradu'an, mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka senang dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini, yakni Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah, yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Waradu'an, maka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa ini. Ya, ini dampak baik ini. Ini dampak baik kalau seorang berada pada manhaj salaf. Hatinya akan terbuka. Ya. Ya, dadanya akan terbuka lebar. Ya, dan betul-betul dia memahami agama Islam yang baik, insyaallah seperti itu. Ya, dan kita harapkan pemahaman kita ya akan menuju kepada pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yakni tidak hanya sampai di situ, maka Allah jelaskan lagi wa'adda lahum jannatin. Allah telah siapkan bagi mereka surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 73 golongan umat Islam dalam hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat Islam, bahwa umat Islam akan terpecah berapa? 73 kata Nabi. yakni 72 bagaimana kata Nabi? Mampir terlebih dahulu ke neraka, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka kata Nabi yang mulia, dan satu yang diselamatkan. Satu yang diselamatkan, satu inilah yang dimasukkan ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa golongan yang dimasukkan ke dalam surga itu wahai Rasul? Tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Maka kata Nabi yang mulia, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu siapa saja yang berada pada pemahamanku dalam beragama ini dan pemahaman para sahabatku dalam beragama, itu berada pada manhaj salaf, berada pada manhaj ya para sahabat Nabi dalam beragama. Nah, inilah yang akan dijamin masuk surga langsung masuk surga tanpa dimampirkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Adapun firqah-firqah yang lainnya, manhaj-manhaj yang lainnya sudah pada tentu dicampakkan terlebih dahulu ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, ya, yakni tergantung besar kecilnya penyimpangan mereka dalam manhaj, ya, maka itulah yang akan mereka terima nanti di akhirat, wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi di sini keterangan dari para ahli ilmu tentang salaf, ya. Dibawakan di sini keterangan para ahli ilmu, di antaranya Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala berkata ketika mendefinisikan kata salaf, ya. Kata beliau, yang saya maksud adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Mazhab apa maknanya? Pendapat, ya. Ya, ini mazhab artinya apa? Pendapat, ya. Yaitu kata beliau, salaf adalah, kata beliau, yang saya maksud adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Imam Ghazali, ya, yang
penulis kitab ya apa? Ihya Ulumuddin, di akhir kehidupannya bertobat. Di akhir kehidupannya beliau berada pada manhaj salaf. Ya, beliau memeluk Sahih Bukhari, ya. Dan kita ketahui bahwa pengarang kitab Sahih Bukhari adalah Imam Bukhari, adalah sahib al-manhaj al-qawim as-sadid, yakni seorang yang memiliki manhaj yang benar yang lurus, ya, memiliki akidah yang benar yang lurus, memiliki agama yang benar yang lurus. Maka di akhir kehidupan Imam Ghazali, beliau menyatakan berada pada akidah ya pengarang kitab Sahih Bukhari, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini adalah fase yang terakhir dari kehidupan beliau, di mana beliau mengalami 3 fase dalam kehidupannya. Beliau pernah ya yakni masuk ke dalam samudra filsafat. Beliau juga pernah ya masuk kepada tasawuf, tarekat atau sufi. Dan terakhir beliau menyadari bahwa itu semua keliru, manhaj ya filsafat menyimpang, manhaj sufi juga menyimpang, sehingga akhirnya beliau kembali kepada manhaj salaf, manhaj yang benar, dan beliau akui itu di akhir kehidupannya. Beliau akui itu dalam akhir dari kehidupannya. Rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Kemudian di sini dibawakan juga para paragraf terakhir dari perkataan Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah taala. Maksud dari orang-orang terdahulu yakni salaf adalah orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Ini keterangan dari Al-Imam Al-Baijuri dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharut Tauhid. Jawharut At-Tauhid. Ya, jadi ini keterangan dari para ahli ilmu tentang makna salaf. Kemudian kita lihat lagi keterangan dari Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari menjelaskan dalam kitab sahihnya, ya, yakni beliau menyebutkan perkataan Rashid bin Sa'ad, "Kana as-salafu yastahibbuna al-fuhulata li'annaha ajra wa ajsar." Kaum salaf suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Di sini akan diterangkan ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata dalam menjelaskan tentang yakni lafaz salaf di atas, maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Nah, jadi jelas sekali bagi kita tentang apa? Yakni siapa itu sahabat dan siapa itu salaf, yaitu dari kalangan siapa? Para sahabat terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh generasi berikutnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian kita lihat lagi di sini keterangan dari Abdullah ibn Mubarak, anak dari Imam Ibn Mubarak rahimahullah taala, yang wafat di akhir abad kedua Hijriah, yaitu tahun 181 Hijriah. Beliau berkata di hadapan para tabi'in, ya, tinggalkan hadis Amr bin Thabit karena dia mencaci para salaf, mencaci salaf, yakni mencaci para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena dikatakan seperti itu ya, yakni Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak adalah seorang tabi'in, adalah seorang tabi'in. Kalau begitu pendahulunya siapa? Pendahulu dari tabi'in adalah ya para sahabat, tidak ada lagi kecuali ya, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i, kita dengarkan di sini ya
Jadi para sahabat, mereka telah cukup dengan jalan yang benar itu, telah mencukupkan diri, dan bahkan mereka ridha dengan manhaj yang benar itu dalam beragama, manhaj Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita seperti keadaan mereka, kita mencukupkan diri dengan manhaj yang benar dalam beragama, metode yang lurus dalam beragama, dan tidak mencari-cari manhaj yang lain. Ya, tidak mencari-cari manhaj yang lain, sudah cukup. Tidak ada lagi manhaj yang lain. Tidak ada lagi manhaj yang perlu diikuti lagi selain dari manhaj para sahabat, manhaj salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini luar biasa ini. Ini perkataan yang luar biasa dari seorang imam Ahlus Sunnah, ya, Imam Al-Auza'i. Ya, maka beliau sekali lagi mengatakan kepada kita, wasluk sabila salafikas salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Tempuhlah olehmu jalannya, metodenya salafus salih, pendahulu kita yang salih, yaitu para sahabat. Karena apa? Jalan tersebut, manhaj tersebut akan mencukupi dirimu sebagaimana mereka dahulu, yaitu para sahabat, yang merasa cukup dengan manhaj seperti itu, manhaj Rasulullah yang mereka tempuh. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya memang di zaman kita sekarang ini banyak keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan. Di antara sebagian orang, ya, terus mencari-cari manhaj. Kalau kita katakan, kalau ya hatinya jujur mencari kebenaran, pasti akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hatinya tidak jujur mencari kebenaran, maka manhaj yang akan ditempuhnya atau yang akan didapatinya adalah manhaj yang tidak benar, manhaj yang tidak lurus, manhaj yang tidak sahih, selain manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kalau tidak memiliki kejujuran di hati untuk mencari apa? Mencari kebenaran. Itu seperti itu. Jadi siapa saja, kita katakan, siapa saja dari umat Islam yang jujur hatinya, betul-betul mencari kebenaran, ya, pasti akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim, kata Allah dalam sebuah ayat yang mulia. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah yang akan memberikan petunjuk atau hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus, jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu. Ya. Jadi inilah yang perlu kita pahami di sini. Ya. Jadi kalau ada orang yang sedang mencari-cari, ya manhaj apa kiranya yang benar, yang sahih, maka arahkan orang tersebut kepada manhaj salaf. Jangan ragu, jangan ya ada keraguan bagi kita untuk mengarahkan ya teman kita barangkali, tetangga kita barangkali, ya, atau bahkan di antara keluarga kita, ya, agar mereka dapat menempuh manhaj yang benar, manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini pembahasan yang keempat, definisi salaf menurut zaman. Kalau tadi ya berkaitan dengan ya bahasa dan ya istilah, etimologi dan terminologi. Nah sekarang definisi salaf menurut zaman. Ya, menurut zaman. Dikatakan di sini, adapun dari sisi zaman, kata salaf digunakan untuk menunjukkan kepada ya sebaik-baik ya kurun atau generasi atau abad, dan yang lebih patut dicontoh dan diikuti, yaitu 3 kurun atau 3 generasi yang pertama dalam agama ini, ya, yang diutamakan, yang disaksikan dan disifati dengan kebaikan melalui lisan sebaik-baik manusia, itu Rasulullah SAW, yaitu ya sabda Nabi yang tadi telah didengarkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kata Nabi SAW. Jadi sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in, kemudian generasi berikutnya lagi para at-tabi'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada para jamaah, apa bedanya antara lafaz salaf dan khalaf dari sisi zaman?
Nah, ini kita rinci. Pertama, kalau dilihat dari sisi zaman, berarti salaf itu adalah yang terdahulu. Khalaf adalah orang yang belakangan. Seperti kita ini termasuk kaum khalaf. Kalau dari sisi zaman ya. Kalau dari sisi zaman kita ini adalah kaum khalaf, kaum yang belakangan. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah kaum salaf. Itu dari sisi zaman. Atau jangan jauh-jauh ya. Kita adalah kaum khalaf, ya, kakek kita, nenek kita itu kaum salaf. Jadi orang terdahulu. Orang yang telah mendahului kita. Itulah yang disebut dengan salaf ya, secara zaman dan khalaf menurut zaman. Nah, sekarang yang kedua, yakni dari sisi akidah sekarang. Apa bedanya kaum salaf dengan kaum khalaf dari sisi akidah? Kalau tadi yang pertama dari siapa? Dari sisi zaman. Nah, sekarang dari sisi akidah. Apa bedanya? Yakni salaf artinya orang-orang yang lurus agamanya, benar akidahnya, ya, lurus agamanya. Adapun kaum khalaf berarti kebalikannya, mereka yang menyimpang akidah dan agamanya. Itu kaum khalaf namanya. Kaum khalaf. Ini kalau dilihat perbedaan dari sisi akidah. Dari sisi apa? Akidah atau i'tiqad atau keyakinan. Berarti kaum salaf artinya orang-orang yang lurus agamanya, yang benar, yang sahih agamanya. Adapun kaum khalaf kebalikannya. Ini orang-orang yang rusak agamanya, yang menyimpang agamanya. Nah, inilah ya perbedaan antara salaf dan khalaf dari sisi ya akidah atau keyakinan atau i'tiqad. Ya, jadi sekali lagi bisa dibedakan apa perbedaan salaf dan khalaf dari sisi zaman, apa perbedaan salaf dan khalaf dari sisi ya akidah atau keyakinan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan melihat yakni keterangan yang kelima di sini tentang salafiyah. Tentang salafiyah. Mu'allif mengatakan kepada kita, adapun salafiyah maka itu adalah nisbat kepada manhaj salaf. Dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar, bukan suatu bid'ah dari mazhab yang baru. Ya, bukan bid'ah. Ya, karena ada di antara orang bahkan sampai alergi ya dengan lafaz salaf. Alergi kalau mendengar lafaz salaf. Ya, makanya tidak pernah ya dia menyebut-nyebut dirinya salafi itu enggak pernah. Ya. Apa katanya? Biasanya ahlus sunnah katanya. Ahlu sunnah. Ya, banyak di zaman sekarang juga orang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah kan begitu. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi terkait dengan lafaz salaf ini lebih ya spesifik, lebih menjurus, lebih ya lebih detail begitu. Ya. Maka kita lihat di sini, kita dengarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan tentang ya lafaz salaf ini atau salafiyah ini, atau seorang yang menisbatkan diri kepada salaf. Kata beliau rahimahullah taala, la 'aiba 'ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'tazza ilayhi, bal yajib qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau rahimahullah taala. Ini ulama abad ke-8 Hijriah. Wafat tahun 728 Hijriah. Apa kata beliau? Bukanlah suatu aib bagi orang yang menampakkan, menonjolkan, memunculkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf, kata beliau. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ya, mazhab salaf tiada lain kecuali kebenaran itu sendiri, kebenaran. Jadi orang yang memunculkan yakni lafaz salaf ya ke tengah masyarakat, dan orang yang menisbatkan diri kepada salaf dan mengatakan saya ini adalah salafi, maka ini penisbatan yang benar, penisbatan yang mulia,
bukan separuh-separuh, bukan sepotong-sepotong, secara menyeluruh kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seorang dengan bangganya mengatakan bahwa saya adalah salafi, maka dia harus konsekuen dengan ucapannya tersebut, istiqamah di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang sahih, muamalah yang benar, akhlak yang terpuji, dan begitu seterusnya. Ya, jadi jangan sampai seorang mengatakan salafi, ya, namun akhlaknya tidak benar misalnya, atau muamalah tidak beres, atau fikihnya masih belumlah lurus misalnya, atau bahkan akidahnya ada yang menyimpang. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai demikian. Maka nanti kita harus belajar agar kita betul-betul memahami Islam dengan baik, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan di sini, diukil perkataan beliau, yakni yang maknanya adalah telah diketahui bahwa karakter ahlul ahwa, ini para pengikut hawa nafsu, ialah meninggalkan atau tidak mengikuti generasi salaf. Meninggalkan kaum salaf, ini para sahabat, tidak mengikuti kaum salaf atau para sahabat dalam beragama. Ini di antara ciri ahli bid'ah, ahli hawa, para pengikut hawa nafsu, bahwa mereka jelas-jelas tidak ada yang mengikuti cara beragamanya kaum salaf, ini para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan di sini pada paragraf berikutnya bahwa istilah salaf bukanlah istilah baru. Nah, ini yang perlu dipahami tadi, bahwa Nabi SAW yang langsung yang menyebutkan lafaz salaf dengan lisan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat yang mengikuti jejak beliau, jalannya beliau dalam beragama, maka lafaz salaf bukan lafaz yang asing, bukan lafaz yang baru, namun sudah ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia mengatakan di sini, disebutkan sebuah hadis yang mulia tentang iftiraqul ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah taftariqu ala 73 72 fil nar wa wahida fil jannah wa hiya al-jamaah." Kata Nabi, ketahuilah, sungguhnya orang-orang sebelum kalian, yang dari ahli kitab, mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, 72 golongan ini adalah kaum Nasrani. Adapun 71 adalah kaum Yahudi. Sungguhnya umat Islam, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka, kata Nabi, dan satu golongan yang di surga. Maksudnya adalah yakni 72 golongan yang berada di neraka tidak kekal. Tidak kekal untuk selama-lamanya. Dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka wal'iyadu billah, yakni terkait dengan kesalahan mereka. Terkait kesalahan mereka dalam bermanhaj, dalam beragama ini, cara beragama mereka tidak benar, sehingga dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, dicuci terlebih dahulu kesalahan mereka, dosa mereka oleh Rabbul Alamin, baru setelah itu yakni diangkat dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, orang yang sudah masuk neraka itu memiliki tanda, memiliki apa? Tanda yang diketahui oleh penduduk ahli surga. Artinya tidak betul-betul dikatakan bersih, dikatakan bersih betul, sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, maka penduduk-penduduk neraka akan dimasukkan ke dalam apa? Sungai kehidupan. Sungai kehidupan yang dari situlah kembali yang asalnya tubuhnya gosong, terbakar dengan api neraka, kemudian dia masuk ke dalam sungai kehidupan, maka tumbuh kembali dagingnya, tumbuh kembali kulitnya, kembali lagi kepada semula, kepada semula. Namun ada tanda bagi penduduk neraka tersebut yang diketahui oleh ahlul jannah, bahwa ini bekas mantan. Kalau kita mungkin kalau di dunia ini mantan napi, mantan residivis misalnya, itu ada mantan residivis, Nusa Kambangan misalnya, atau khusus bagi mereka menunjukkan bahwa dia mantan alumni
alumni Nusa Kambangan. Nah, ini juga ada alumni neraka waliyadzubillah. Ya, alumni neraka waliyadzubillah. Ya, jadi sekali lagi, ya jangan sampai kita dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sebentar. Maka ikutilah manhaj yang benar, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia mengatakan dalam hadis yang lain, kulluhum ya finnar illa millah wahidah ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Ini semua golongan tersebut, ini 72 golongan itu kata Nabi, tempatnya di neraka kecuali satu kata Nabi, yaitu yang pemahaman sesuai dengan pemahamanku dan para sahabatku, atau yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang perlu kita pahami di sini, bahwa ya yakni semua umat Islam memang pada dasarnya dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Maka sahabat ada yang bertanya, "Wa may yaba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu wahai Nabi, wahai Rasul? Kata Nabi yang mulia, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada diriku akan dimasukkan ke dalam surga, dan barang siapa bermaksiat kepada diriku maka sungguh dia telah enggan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang taat yakni di atas manhaj yang benar, manhaj beliau yang diikuti adalah manhaj beliau. Inilah bentuk ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika seorang muslim ya ternyata manhajnya menyimpang dari manhaj beliau, manhaj Rasul, berarti dia telah bermaksiat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada yakni sebagian orang menyangka ya. Dikatakan di sini halaman 21, sebagian orang menyangka dari apa yang mereka ketahui dan mereka menyelewengkan arti ketika disebutkan istilah salafiyah, bahwa salafiyah adalah label yakni istilah baru dan madhab baru bagi kelompok Islam yang baru melepaskan diri dari lingkungan jamaah Islamiyah yang utuh. Nah, ini kan prasangka saja, yakni tuduhan saja dari sebagian orang yang memang tidak paham atau belum paham tentang yakni manhaj salaf, disangkanya bahwa ini adalah ajaran baru, agama baru bahkan, ya, atau kelompok baru atau firqah baru, begitulah seterusnya. Maka kita lihat ya orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ya akan merasa asing, akan menjadi asing di tengah masyarakatnya, yang mana masyarakatnya itu belum paham, belum mengerti tentang agama Islam yang benar, manhaj salaf terutama. Ya, mereka akan asing kalau ada orang seperti ini, ada orang seperti ini, ada orang seperti ini, misalnya asing di telinga masyarakat, di tengah masyarakat, dilihat oleh masyarakat menjadi asing, betul-betul asing. Ya, nah inilah zaman keterasingan atau disebut dengan zaman ghurbah. Zaman ghurbah, keterasingan. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya apa? Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, gharib, asing. Ya. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani dalam yakni situasi seperti ini, masyarakat banyak yang tidak paham atau belum paham tentang agama, ya, agamanya sendiri. Kemudian ada seorang yang mengamalkan sunnah Nabi yang mulia di tengah-tengah mereka, pasti akan menjadi asing. Pasti akan menjadi apa? Asing di tengah-tengah masyarakatnya. Maka Nabi mengatakan terakhir dari hadisnya itu, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah ya orang-orang yang asing, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mu'alif mengatakan mengenai sangkaan ini. Sangkaan ini sama sekali tidak benar, karena salafiyah maksudnya adalah Islam yang dibersihkan, disaring dari kegagalan budaya klasik, warisan-warisan, ya, dan banyak kelompok dan sekte, dari banyak kelompok dan sekte, dengan kesempurnaan dan keumumannya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, berdasarkan pemahaman salaf yang
terpuji. Ya. Artinya kita lihat lagi dari sini bahwa ini sudah ada zaman dahulu. Dari zaman dahulu mengenai sangkaan-sangkaan seperti ini. Ya. Maka dikatakan di sini, sangkaan ini sungguhnya hanyalah muncul dari angan-angan kaum yang ingin menghindari kalimat yang baik dan berkah ini, yang akarnya menancap kuat di dalam sejarah umat ini hingga sampai ke generasi pertama ini para sahabat. Sampai-sampai mereka mengira bahwa kata salafiyah adalah hasil dari gerakan pembaharuan yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani Al-Irani, ya, yang wafat tahun 1838 Masehi. Wafat tahun 1897 Masehi, atau Muhammad Abduh yang wafat tahun 1323 Hijriah pada masa penjajahan Inggris di Mesir. Ini sangkaan. Ini sangkaan sebagian orang ini yakni gerakan apa? Pembaharuan katanya. Sebagai gerakan apa? Pembaharuan, gerakan yakni Jamaluddin Al-Afghani atau Muhammad Abduh di zamannya dahulu di Mesir. Ini tidak benar. Jelas ini tidak benar dan ini sangkaan yang keliru bahwa salaf itu atau dakwah salaf itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Rasulullah orang pertama kali yang mendakwakan Islam, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, dibantu oleh para sahabatnya, maka mereka itu semua dikatakan sebagai salafus salih, generasi Islam yang salih, generasi pertama yang salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi inilah berkaitan dengan makna salafiyah. Makna apa? Salafiyah. Nah, beda lagi di negeri kita. Kalau di negeri kita ini ada namanya pesantren-pesantren salafiyah. Ini beda. Apa bedanya? Di negeri kita ada penamaan pesantren salafiyah. Artinya apa? Yakni pesantren tradisional yang mengikuti jejak yakni leluhurnya, yang mengikuti jejak orang tua mereka, leluhur mereka, kakek nenek mereka begitu. Jadi bukan salafiyah di sini maksudnya adalah salafiyah nisbah kepada para sahabat, bukan, sama sekali bukan. Karena ternyata kita bisa lihat misalnya di antara akidah itu menyimpang, di antara fikihnya menyimpang misalnya, di antara muamalahnya kok menyimpang. Nah ini bukan nisbat kepada salaf yang sesungguhnya, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalaulah mereka jujur menisbatkan diri kepada kaum salaf, tentunya tidak ada penyimpangan dalam akidah mereka, tidak ada penyimpangan dalam fikih mereka dan seterusnya demikian. Nah ini hanya penamaan. Ini hanya penamaan. Kalau kita dapati para jamaah berjalan misalnya di Pulau Jawa ini misalnya, ada tertulis ini pesantren salafiyah misalnya. Salafiyah. Nah itu bukan salafi atau nisbat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu nisbat kepada leluhur mereka. Leluhur mereka atau kiai mereka atau kepada orang tua mereka terdahulu, bukanlah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah sekarang kita lihat sini pembahasan yang ke-6, siapakah salafi itu? Ini halaman 22. Bisa dilihat bagi yang memiliki buku. Untuk buku saya ini halaman 22, yaitu siapakah salafi itu? Salafi ialah, kata muallif hafizahullah taala, setiap orang yang berada di atas manhaj salaf dalam akidah, syariat, yakni fikih maksudnya, akhlak dan dakwah, dan juga muamalah. Yakni orang yang berada di atas manhaj salaf, baik dari si akidahnya, muamalahnya, fikihnya, akhlaknya, dakwahnya begitu. Jadi semua sisi kehidupannya betul-betul berada pada manhaj yang benar, jalan yang benar, cara yang benar dalam beragama. Nah itulah yang disebut dengan salafi. Disebut dengan apa? Salafi. Nah ini kalau sekatan tadi, kalau ada orang yang akidahnya belumlah beres, muamalahnya demikian juga,
fikihnya masih berantakan dan seterusnya, kemudian menyatakan bahwa saya adalah salafi, nah ini mestinya ditahan dulu ucapannya ini. Dia belajar dulu, belajar Islam lebih dahulu, fahami dulu, ya buktikan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara akidah, ya fikih atau ibadah atau muamalah, akhlak dan lain sebagainya, maka barulah kalau betul-betul dia ya yakni berada pada manhaj yang benar dalam seluruh ya bidang agama ini, maka bisa dikatakan dia sebagai salafi, ya sebagai salafi. Ya kalau kita lihat ulama terdahulu, ya jelas di antara mereka ada yang ya menisbatkan diri kepada lafaz salaf itu atau disebut dengan saya adalah salafi, yakni karena betul-betul akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan lain sebagainya betul-betul berada pada manhaj yang benar, manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Misal, ini misal. Imam Az-Zahabi di sini disebutkan contoh saja. Imam Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah, ulama abad ke-8 Hijriah, ya, berkali-kali menggunakan istilah salafi dalam kitabnya, yaitu Siyar A'lamun Nubala. Ya, di antaranya beliau menyebutkan tentang Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 385 Hijriah. Ya, kata beliau, kata Imam Az-Zahabi, beliau adalah seorang imam ahlul hadis yang ahli tentang illat, ini penyakit-penyakit dalam ilmu hadis, dan orang yang sangat benci kepada ilmu kalam, itu filsafat. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, itu filsafat. Juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia adalah salafi, kata Imam Az-Zahabi. Dia adalah seorang salafi. Siapa dia di sini? Imam Ad-Darqutni, ulama abad ke-4 Hijriah. Ulama abad ke-4 Hijriah dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Imam Ad-Darqutni adalah seorang salafi. Artinya betul-betul manhajnya lurus sehingga akidahnya benar. Ya, ibadahnya sahih, muamalahnya bagus, akhlaknya mulia. Nah, inilah seorang imam yang luar biasa di zamannya dahulu. Maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bahwa beliau adalah seorang salafi. Seorang apa? Seorang salafi. Ya. Nah, inilah yang kita lihat dari contoh saja. Ya, ini yang kita lihat dari perkataan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Kemudian dibawakan lagi di sini dari Imam Abu Uthman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Ya, beliau juga menggunakan istilah salaf dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ini bagus sekali. Ini buku yang bagus sekali yang patut dibaca oleh umat Islam. Ya, patut dibaca oleh umat Islam, yaitu Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Akidahnya para sahabat, ya, yakni orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ini para sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis dari Nabi, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para salaf sampai generasi ya akhir. Barang siapa yang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia adalah salafi, kata beliau. Ya, sekali lagi saya ulangi perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, barang siapa berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka dia adalah salafi. Ya, dia adalah salafi. Nah, ini ya, ini luar biasa perkataan dari seorang alim besar ya di zamannya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama abad ya sekarang ini yang telah wafat rahimahullah taala. Kemudian juga Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dahulu ya, di zamannya. Beliau wafat pada tahun 1420 Hijriah. Ya. Pernah ditanya apakah yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat ya Anda tentangnya. Ya. Maka Lajnah Daimah ya, ini komisi fatwa ya, istilahnya komisi fatwa itu yang dipimpin oleh beliau ini. Beliau mengatakan, atau Lajnah Daimah mengatakan
Salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah dan para imam membawa petunjuk pada masa 3 kurun pertama, 3 abad pertama, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, sebagaimana hadis Nabi dibawakan di sini, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah yakni pada masaku, yakni para sahabatku, kemudian yang sudahnya para tabi'in, kemudian sudahnya lagi itu para tabi'ut tabi'in. Setelah itu akan datang untuk kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Bukhari, Muslim dalam sahih mereka berdua. Nah, inilah hadis yang sangat mulia sekali yang menjelaskan tentang yakni salafi. Siapa itu salafi? Sekali lagi adalah yakni orang-orang yang menisbatkan diri kepada siapa? Kepada kaum salaf, yakni para sahabat Nabi ya radhiyallahu taala anhum ajma'in, berada pada jalan mereka dalam beragama, manhaj mereka dalam beragama, maka patut disebut sebagai salafi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini berkaitan dengan pembahasan ya 6 pembahasan dari bab pertama. Dari bab yang pertama. Dari bab yang pertama nanti kita akan jelaskan pembahasan yang ke-7, ke-8 dan berikutnya lagi ya sampai kepada bab-bab yang setelahnya atau berikutnya ya. Insyaallah taala pada kajian yang akan datang. Secukupnya sampai di sini pada hari ini ya, karena ada satu kepentingan mendesak pada pagi hari ini. Silakan 1-2 pertanyaan jika ada dari para jamaah berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini. Pertanyaan, sejak kapan manhaj salaf ada di negeri kita atau masuk ke negeri kita? Sedangkan masyarakat umum bermanhaj NU. NU itu bukan manhaj. NU ini ormas sama dengan Muhammadiyah, Persis dan sebagainya ya. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Jadi sejak kapan manhaj salaf itu masuk ke negeri kita? Ya sejak Islam masuk ke negeri ini. Ya, tergantung siapa yang membawa. Artinya kalau ketika itu yang membawa adalah orang-orang yang manhajnya lurus, manhajnya benar, nah itulah ya, dia pertama kali masuk ke negeri kita, menyebarkan Islam di negeri kita. Ya. Atau yang lebih terang lagi, lebih jelas lagi, kalau dalam sejarah ya Indonesia ini, sejarah negeri ini, yakni pahlawan-pahlawan kita atau di antara pahlawan-pahlawan kita itu sebenarnya manhaj adalah salaf. Hanya saja sebagian kaum muslimin tidak paham. Ya, seperti siapa? Imam Bonjol misalnya di Sumatera itu. Dan sahabat-sahabatnya itu. Imam Bonjol jelas ya merupakan ya tokoh salafi atau seorang yang salafi karena beliau ya yakni ketika menuju negeri Mekah belajar kepada murid-murid ya atau pengikut-pengikutnya Syekh Muhammad At-Tamimi di zamannya dahulu. Ya, belajar di negeri Mekah, belajar di negeri Madinah misalnya, itu berjumpa dengan murid-murid, berjumpa dengan generasi-generasi ya yang mengikuti dakwah pembaharu di negeri ya, Hijaz ketika itu, yang negeri Hijaz ketika itu dikuasai ya atau merebaklah ya dakwah salaf di zamannya itu, merebak dakwah salaf di zamannya dahulu itu. Maka kembali ke negeri kita ini membawa perubahan, pembaharuan begitu. Yakni mengajak umat kepada tauhid, ya, melarang mereka berbuat syirik, ya, mengajak umat kepada sunnah Nabi yang mulia, melarang mereka berbuat bid'ah dan begitu seterusnya. Itulah ya yang kita ketahui dari yakni Imam Bonjol rahimahullah taala dan kawan-kawannya. Atau di Jawa seperti Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran di Diponegoro, barangkali banyak yang belum paham ya. Ini manhaj benar. Akidah dari sahih salafi. Ya, seorang salafi. Dan juga mungkin ya pahlawan-pahlawan lainnya yang belum kita kenal ya, yang hanya Allah yang mengetahui tentang manhaj mereka, yang mudah-mudahan di antara mereka adalah manhaj yang lurus, manhaj yang benar. Nah, itulah masuk ke negeri kita
sejak zaman dahulu. Masuknya ke negeri kita sejak zaman dahulu. Wallahu ta'ala. Ada yang bertanya, apa manhajnya Dr. Zakir Naik ini? Allah Ta'ala, saya nggak tahu. Tanyakan kepada yang tahu. Tanyakan lebih tahu. Apakah kaum Salafi akan menjadi bagian dari 70.000 dari umat ini yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Padahal kaum Salafi itu sampai akhir zaman, sampai akhir zaman gitu ya, mungkin lebih dari 70.000. Ya, ini di zaman para sahabat saja sudah banyak sekali, ya. Sahabat-sahabat itu puluhan ribu. Jumlah mereka, jumlah para sahabat itu berapa? Puluhan ribu, ya, puluhan ribu, ya. Contoh misalnya, pada tahun ke-8 Hijriah ketika terjadi Fathu Mekah, itu minimal 10.000. Minimal pasukan sahabat, ya, sahabat yang masuk ke negeri Mekah bersama Nabi ada berapa? Minimal 10.000. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, dari ada sejarah. Banyaklah, puluhan ribu lah di zamannya. Apalagi pada tahun ke-9, ke-10 Hijriah, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sehingga Allah berfirman, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau wahai Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya hanya Allah yang tahu. Ya, jumlahnya hanya Allah yang tahu. Karena kalau dikatakan satu kabilah masuk Islam, itu satu kabilah itu ribuan Pak jumlahnya. Satu kabilah itu ribuan jumlahnya. Nah, ini yang masuk Islam di zaman Nabi, banyak sekali kabilah-kabilah itu. Banyak sekali dari kabilah-kabilah itu masuk agama Islam. Jadi sekali lagi kita tidak mengetahui kami perkara gaib. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berusaha, ya, agar kita ini tergolong dari 70.000 umat Islam itu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa ciri-cirinya, Pak? Yang pertama, alladzina la yastarqun. Yang kedua, wala yaktawun. Yang ketiga, wala yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang keempat. Yang pertama, la yastarqun, tidak minta untuk di ruqyah oleh orang lain. Walaupun hukumnya boleh-boleh saja sebenarnya kita diruqyah oleh orang lain, ya. Jika kita tidak minta misalnya, boleh, ya, jaiz, mubah, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? La yaktawun, tidak, ya, mengobati penyakit dengan metode kai. Besi dipanaskan, ditempel pada tempat tertentu, ya, yang diharapkan kesembuhannya. Itu kai, la yaktawun. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak meramal nasib, tidak mengundi nasib, kata Nabi. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 4 ciri, ya, berkaitan dengan, ya, 70.000 umat Islam yang nanti di negeri akhirat akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, bagaimana bila seorang berakhlak mulia tetapi tidak bermanhaj salaf? Apakah masuk neraka atau bagaimana? Tentu begini, ya, terkait dengan
baru belajar, sedang menuju. Tidak kan? Sedang apa? Sedang menuju. Begitu kurang lebih. Kita sedang menuju masa belajar. Ya. Bagian dari manhaj salaf adalah suluk. Apakah suluk itu? Yakni as-suluk atau al-maslak adalah jalan sebenarnya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, as-suluku atau al-maslak ya adalah manhaj itu sendiri. Makna lain dari manhaj. Manhaj artinya at-tariq atau al-maslak atau as-suluk. Tapi kalau mungkin yang diinginkan suluk di sini adalah akhlak, ini lain lagi nanti. Kita akan lihat insyaallah karena akhlak itu juga bagian dari akidah. Akhlak bagian dari akidah, yakni akhlak kita kepada Allah bagaimana, itu akidah. Akhlak kita kepada Rabbul Alamin, ini bagian dari akidah Muslim. Ya, ini pertanyaan saya sudah yakin dengan manhaj ini, manhaj salaf, dan pakaian saya pun, celana saya pun cingkrang. Namun teman-teman kerja mulai menjauhi karena penampilan ini. Ya, ini mungkin, ya ini sebagian orang ya, begini ya, barangkali dalam ketika dia baru mengenal manhaj salaf ini, yang timbul adalah mungkin yakni semangat yang besar, sehingga dia potong celananya berlebihan mungkin ya. Betul di atas mata kaki tapi lebihnya banyak, walaupun betul yakni tidak boleh lebih dari apa, yakni pertengahan betis nggak boleh lebih dari itu ya, nisfusaq ya, tidak boleh lebih dari pertengahan betis ya. Maka yakni kalau berkaitan dengan seperti itu boleh di atas mata kaki sedikit ya, dan sepatunya sepatu yang tinggi, sepatu apa namanya, bot ya, nah model bot itu boleh seperti itu ya, sehingga nggak kelihatan, betul kan, tidak terlihat sekali, dan yakni tidak mencolok dalam hal ini, tidak mencolok. Itu solusi begitu. Di luar kerjaan silakan lebih dari itu. Ya, wallahu ta'ala. Kecuali kalau dari pimpinannya sampai yang semuanya semua ke dalam manhaj salaf, tidak ada masalah. Artinya betul kita bisa menjalankan sunnah ini, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Tapi kalau seperti itu saja sudah mendapat celaan, tidak ada masalah. Yakni kita tidak berlebihan juga dalam masalah ini. Yakni ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kesabaran kita dalam masalah ini, dalam menegakkan contoh Nabi yang mulia SAW, maka bersabar, isbir, ya, bersabarlah. Ya, tadi dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, isbir, bersabarlah dirimu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya, tadi kita katakan kita ingin melaksanakan sunnah Rasul. Ya, ini di atas mata kaki sudah sunnah Rasul kan? Sudah Rasul, kita sudah melaksanakan sunnah Rasul. Tapi ya ini kalau dalam lingkungan seperti itu jangan kita berlebihan, jangan dilebihkan lagi, jangan. Ya ini cukup seperti itu ya, kecuali di luar kantor, kita katakan. Kecuali di luar kantor ya boleh lebih dari itu sedikit, yang penting tidak lebih dari setengah betis itu. Wallahu ta'ala. Baik, untuk kajian di pagi hari ini sampai di sini pembahasan. Saya mohon maaf karena ada keperluan yang mendesak di pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dikaji ini bermanfaat ya, dan kita bisa mengambil manfaatnya dan